Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kali ini kita membahas sebuah hal yang ini materi sudah lama dibuat, cuma belum sempat disampaikan. Jadi kita sampaikan di channel ini saja soal peluang, peluang yang bisa dicapai atau yang bisa ditempuh oleh teman-teman adik-adik yang saat ini punya gambaran tertarik untuk masuk SMK dan juga atau sedang menempuh pendidikan di SMK khususnya jurusan keperawatan. Karena memang hal mendasar yang perlu kita pahami, SMK itu bukan D3. SMK itu masih di bawahnya D3. Tentunya kalau dari sisi pendidikan, dari sisi skill, dari sisi materi yang didapatkan juga berbeda. Termasuk soal legalitas profesinya itu juga berbeda. Karena memang kalau D3 itu sudah tentu bisa membawa gelar profesi, dan bahkan sekarang itu sudah boleh membuka praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya ya jelas harus ada surat izinnya, sudah punya STR-nya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang di SMK? Perlu teman-teman pahami bahwasanya SMK itu posisinya tetap masih di bawah D3. Jadi kalau bagaimana nanti kalau sudah lulus, apakah bisa jadi perawat? Bisa kalau melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Jadi kuncinya itu. Teman-teman yang di SMK keperawatan sekarang bisa menjadi perawat jika melanjutkan ke jenjang pendidikan D3 atau S1. Nah, berarti posisi teman-teman SMK sekarang seperti apa posisinya? Ya jelas posisinya kalau di dalam dunia pekerjaan akan ditempatkan sebagai asisten perawat. Itu pun batasannya cukup banyak. Ya, batasannya cukup banyak. Kalau dulu istilah dulu, perawat itu bisa dibilang dari sisi realita di lapangan, perawat itu lebih sering posisinya menempati asisten dari dokter dulu. Coba dalam pendidikan yang saya tempuh dulu ketika saya masih D3, paradigma itu sudah dirubah, mindset itu dirubah, konsep itu sudah dirubah, bahwasanya perawat sekarang posisinya adalah sebagai mitra dari dokter. Jadi penentuan diagnosis, penentuan tindakan, penentuan perawatan, penentuan terapinya, perawat juga terlibat secara aktif, bukan hanya menerima order dari dokter dan juga hanya sekedar melaksanakan saja. Jadi posisinya sudah berubah. Kemudian kita fokus kepada teman-teman di SMK keperawatan ini. Sebagaimana disebutkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UI, Universitas Indonesia, bahwasanya posisi dari teman-teman yang di SMK maupun di SMA itu sama. Sama dalam arti memang kan stratanya sama. SMK itu kan sama. Ya teman-teman di SMK meskipun punya skill khusus keperawatan misalkan, itu stratanya masih sama dengan teman-teman SMA, ya masih sama. Kalau di dalam dunia kerja tidak bisa dikatakan sebagai sebuah profesi yang
bisa menyandang gelar langsung di belakangnya, oh dia perawat. Enggak bisa seperti itu, karena ada ketentuan-ketentuan khusus buat sebagaimana disebutkan tadi. Untuk menyandang gelar profesi perawat itu diperlukan jenjang pendidikan D3 atau S1 seperti itu. Kemudian untuk kesempatan setelah lulus juga berbeda, sebagaimana kami jelaskan di awal tadi. Kesempatan lulusnya juga akan berbeda, sebagaimana disebutkan oleh Ketua Umum PPNI. Ini press release tahun 2011 ini ya, udah lama banget ya. Berarti Ketua PPNI yang sebelumnya ya, 2011. Sekarang kan 2022. Rentangnya jauh banget. Untuk jadi perawat itu minimal D3 dan SMK jurusan keperawatan, bukan sekolah untuk jadi perawat. Ya, memang begitu. Memang begitu. Saya bikin sebuah slide, bukan sebuah, ada 8 slide waktu itu, yang isinya begini. Ini soal prospek ya. Prospek lulusan SMK keperawatan itu kemana sebenarnya? Mestinya ada 3 opsi yang menjadi pilihan ya. Yang pertama itu langsung kerja, karena SMK itu memang pendidikan yang langsung ada skillnya, ada prakteknya. Jadi lulusannya itu sudah siap kerja sebenarnya SMK. Makanya disebutkan sebagai sekolah menengah kejuruan, sudah menjurus, sudah punya skill. Jadi SMK itu adalah lulusannya siap berkarya, siap kerja. Masalah kerjanya itu seperti apa, kerjanya di mana, itu terserah. Kalaupun mendaftar di sebuah instansi, tentu Anda akan terikat dengan sebuah perjanjian kerja, kontrak kerja dengan gaji yang sudah disepakati. Kemudian kalau langsung kerja itu posisi Anda itu untuk masalah gaji ya, itu stratanya sama dengan teman-teman yang di SMA. Meskipun punya skill, tapi stratanya masih sama dengan teman-teman SMA, karena memang sama kan, SMA, SMK. Terus di mana kerjanya, di mana? Kalau untuk SMK itu karena posisinya di bawah dari strata D3, maka posisinya kalaupun di klinik itu sebagai asisten perawat. Asisten perawat itu tidak boleh melakukan tindakan tanpa pengawasan dari perawat itu sendiri. Adapun order dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab dari perawat yang bertugas di tempat itu. Adapun asisten itu tidak boleh bekerja di luar dari apa yang diorderkan. Itu satu batasannya. Yang kedua batasannya adalah ada skill-skill dasar yang harus dikuasai oleh minimal lulusan D3. Itu ada yang namanya kompetensi keperawatan, kompetensi dasar keperawatan. Misal injeksi itu suntik, ngasih suntikan, ngasih terapi, ngasih asuhan keperawatan. Itu kalau bagi lulusan SMK keperawatan ada batasannya. Injeksi tentu nggak boleh ya. Nyuntik itu tentu nggak boleh. Tapi kalau boleh nggak, kalau meriksa tensi, meriksa suhu, atau istilahnya TTV ya, vital sign, boleh nggak? Insya Allah boleh, tapi tentu dengan pengawasan dari perawat itu sendiri. Makanya lulusan SMK itu biasanya kalau di rumah sakit itu tetap posisinya di bawah dari pengawasan perawat. Tapi kalau di klinik dokter misal, atau di klinik perawat ada juga ya sekarang. Perawat boleh buka klinik sendiri, atau di
kliniknya bidan, itu teman-teman dari lulusan SMK bisa saja duduk di meja pendaftaran di registrasi, yaitu mendata pasien, bisa ngecek tensinya, karena dasar-dasar untuk memeriksa tensi kan dikasih tahu kan ya, batasan normal berapa, sistoliknya berapa, batas atas batas bawahnya diastoliknya, bagaimana hipertensi, bagaimana hipotensi, itu kan dikasih tahu. Kemudian misal untuk memeriksa gula darah, asam urat, kolesterol, tapi tetap ada batasannya, yaitu di bawah pengawasan tenaga medis yang mendapatkan yang mendapat gelar sebagai tenaga medis profesional. Itu kalau di dunia kerja, langsung kerja misalnya. Atau mungkin ada yang mengiming-imingi, lulusan SMK itu bisa langsung berangkat. Kalau sekarang kan ada program G2G ke Jepang, juga ada yang terbaru itu ke Jerman. Tapi perlu diingat ya, ke Jepang, ke Jerman, atau ke luar negeri, kalau programnya G2G, government to government, pemerintah ke pemerintah, itu ada minimal pendidikan yang diakui. Kalau di Jepang, ya profesinya itu ada dua ya. Di Jepang itu penyalurannya ada dua. Ada satu sebagai pengasuh panti jompo, yang kedua sebagai perawat di rumah sakit atau di klinik. Kalau di panti asuhan, panti jompo ya, bukan panti asuhan, panti jompo itu minimal D3. Minimal D3. Kalau ini pengalaman dari teman-teman sih, ada teman yang sudah berangkat ke sana dan dia lulusan D3. Penempatan dia itu di panti jompo gitu ya. Kalau yang di klinik, di rumah sakit, itu minimal punya basic pendidikan sarjana S1 keperawatan dan sudah menyelesaikan program nurse. Kalau kuliah keperawatan itu ya tadi, memang standar yang ditetapkan oleh pemerintah itu minimal D3 sekarang. Meskipun beberapa tahun yang lalu sudah ditetapkan minimal S1, tapi ya belum bisa. Belum bisa juga karena memang jumlahnya sangat banyak. Kalau semua harus pindah jadi S1, tentu butuh waktu yang nggak sebentar gitu ya. Langsung kerja. Jadi kalau ada yang mengiming-imingi, bisa loh berangkat ke luar negeri, ke Jepang, ke mana lagi, Hong Kong dan lain-lain ya, Australia mungkin. Karena program keperawatan yang G2G itu setahu kami baru tiga negara yang resmi G2G, pemerintah ke pemerintahnya. Itu ada ke Jepang, ke Australia, ke Jerman. Yang Jerman itu kita nanti akan bahas di sesi yang lain. Jadi itu untuk gambarannya, bahwasanya kalau mau bekerja ke luar negeri, apakah lulusan SMK keperawatan bisa? Bisa. Tapi apakah bisa masuk ke dalam program G2G? Saya rasa itu perlu penjelasan secara detail dari pihak imigrasi atau dari pihak PPNI yang tentunya memegang peran penting dalam seleksi dan lain-lain, kan PPNI terlibat, atau pihak terkait Kementerian Luar Negeri ya, Kementerian Tenaga Kerja, Kemendagri kalau di websitenya itu ya, soal penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Jadi kalau beberapa waktu lalu saya dapat info bahwasanya yang masuk ke keperawatan itu dari SMK itu banyak banget yang mendaftar karena tertarik mungkin bisa bekerja ke luar negeri dan lain-lain. Cuma memang perlu diperjelas bahwasanya posisi teman-teman SMK itu dari sisi standar profesi belum bisa dikatakan sebagai perawat. Waduh, sayur.
Sorry ya pagi-pagi ya, jadi banyak banyak aktivitas rutin. Itu ya untuk aspek satu, aspek satu kesempatan atau peluang pertama yaitu langsung kerja. Itu. Maka setahu saya kalau lulusan SMK melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi D3 atau S1 keperawatan kebidanan, kalau kebidanan ada yang D3, kalau S1